Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nisarisa Putri, NIM 226602117. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya, di mana ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu sifat dan contoh piutang, tujuan pemeriksaan piutang, dan prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan pertama, sifat dan contoh piutang. Sifat dan contoh piutang, SAK menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan allowance for bad debt atau penyisihan piutang tak tertagih. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Kotor piutang harus tetap disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca, diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya, Hasnia. Baik, terima kasih kepada Saudari Anastasia Indasari yang telah membawakan topik pembahasan pertama pada materi pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Baik, pada topik pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Hasnia. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu tujuan pemeriksaan audit objektivitas piutang. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas semua sudah dicatat secara akurat. Semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi dan tidak ada yang fiktif, serta semua sudah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas semuanya sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi dan tidak ada yang fiktif, serta semuanya dicatat pada periode yang tepat. Yang keempat, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisian piutang tak tertagih. Terus yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Yang ketujuh, atau yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasnia yang telah membawakan pokok pembahasan kedua pada materi pemeriksaan piutang dan piutang lainnya. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan ketiga. Sebelum itu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Iren Wahyuni dengan NIM 226602004. Baik, langsung saja. Pokok pembahasan ketiga yaitu prosedur pemeriksaan atau audit prosedur piutang usaha yang disarankan. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, minta agin schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer,
saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsecond collection-nya. Selain itu, perlu juga diminta rincian piutang, pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain per tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, periksa matematikal asuransinya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Kemudian yang kelima, tes cek umur piutang dan beberapa customer ke subledger piutang dan soles invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang. Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimi surat konfirmasi. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Cantumkan nomor konfirmasi baik schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitakan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Kemudian buat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi. Kemudian yang ketujuh, periksa subsecond collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit field work. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsecond collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dan periode yang sedang diperiksa. Kemudian yang kedelapan, periksa apakah ada wesel tagih atau note receivable yang didiskonto untuk mengetahui kemungkinan adanya kontogen liability. Kemudian yang kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian yang 10, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan, kalau belum dikirim cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Kemudian yang ke-11, periksa notulen, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian yang ke-12, lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Kemudian yang 13, periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Kemudian yang ke-14 atau yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo piutang yang diperiksa. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.